Sejarah Kerajaan Demak. Selama menyiarkan dan mengembangkan agama Islam, mereka berupaya memusatkan di satu lokasi, dan Demak adalah sentral yang kemudian dipilih di pesisir utara Jawa bagian tengah. Lantas dukungan Wali Songo khususnya Sunan Ampel, Raden Patah pun ditunjuk sebagai penyiar agama Islam di kawasan Demak. Tak hanya itu, Raden Patah juga membuka pesantren yang berlokasi di desa Gelagah Wangi. Tidak membutuhkan waktu lama hingga desa Gelagah Wangi mengundang minat masyarakat. Peran desa tersebut perlahan berubah dari sekadar pusat ilmu pengetahuan jadi pusat perdagangan ketika keberadaannya semakin dikenal dan besar. Desa Gelagah Wangi pun berkembang menjadi Kerajaan Demak, kerajaan Islam pertama yang berada di Pulau Jawa. Kerajaan Demak resmi berdiri beberapa saat setelah keruntuhan Kerajaan Majapahit, yakni sekitar 1480 Masehi atau 1403 tahun Saka. Majapahit sendiri kali terakhir dikuasai oleh Prabu Brawijaya. Kertabumi dan Demak merupakan kadipaten di bawah naungan kerajaan Hindu-Buddha tersebut. Letak Kerajaan Demak di antaranya berdasarkan studi IAIN Wali Songo Jawa Tengah pada 1974 ada 3 wilayah yang diprediksi menjadi letak Kerajaan Demak, antara lain bukti kesatuan menyatakan tak ada bekas Kesultanan Kerajaan Demak. Hasil penelitian ini mengungkapkan bila kepentingan Raden Patah selama di Demak hanya menyiarkan agama Islam, sementara tempat tinggalnya adalah rumah biasa alih-alih istana megah seperti yang dikatakan banyak pihak. Masjid yang dibangun Wali Songo pun hanya dianggap sebagai lambang kesultanan. Bukti kedua menyebutkan Masjid Persembahan Wali Songo terletak tak jauh dari istana keraton atau Kerajaan Demak, diperkirakan ada di tempat yang kini jadi lokasi lembaga permasyarakatan. Disebut-sebut pihak Belanda menghilangkan kesan keraton di tempat tadi. Anggapan tersebut didasarkan pada penemuan nama Sitinghingkil atau Setinggi, Sampangan, Pungkuran, Betengan, dan Jogoloyo. Bukti ketiga mengungkapkan letak istana keraton berhadapan dengan Masjid Agung Demak. Menyeberangi sungai dengan keberadaan 2 pohon pinang, banyak masyarakat yang masih percaya bila di antara kedua pohon tersebut terdapat makam Kiai Gunduk. Silsilah raja-raja Kerajaan Demak, setidaknya ada 3 raja besar yang dikenal dari Kerajaan Demak. Di antaranya 1 Raden Patah dari 1500 sampai 1518. Dikenal juga sebagai Pangeran Jimbun. Raden Patah diberi gelar Sultan Alam Akbar Al-Patah saat menjadi pemimpin Kerajaan Demak. Di bawah masa pemerintahannya, Masjid Agung Demak didirikan di tengah alun-alun Demak. Selain itu, posisi kerajaan ini semakin penting kala Malaka jatuh ke tangan Portugis. Meski demikian, Raden Patah tidak ingin mengambil resiko sebesar dan mengutus putranya Pati Unus beserta armadanya pada 1513 untuk menyerang Portugis di Malaka. Sayangnya serangan tadi tidak berbuah manis karena kualitas persenjataannya yang tak imbang. 2. Pati Unus dari 1518 sampai 1521. Pati Unus serta-merta memegang pemerintahan Kerajaan Demak saat Raden Patah wafat pada 1518. Kendati penyerangannya terhadap Portugis di Malaka gagal, Pati Unus tetap dianggap sebagai panglima perang gagah dan berani sekaligus disegani masyarakat. Bahkan dia mendapat julukan Pangeran Sabrang Lor. Selepas perjalanan ke Malaka, Pati Unus merancang penyerangan selanjutnya ke Katir. Hal ini dilakukan untuk mengadakan blokade terhadap Portugis, dan kali ini strateginya berhasil membuat para pendatang tersebut kekurangan stok makanan. 3. Sultan Trenggono dari 1521 sampai 1546. Karena Pati Unus tidak memiliki keturunan, maka tampuk kekuasaan jatuh ke tangan adiknya Sultan Trenggono. Di bawah pemerintahannya pula Kerajaan Demak mengalami masa kejayaan. Selain dikenal sebagai pemimpin bijaksana, Sultan Trenggono mampu memperluas wilayah kekuasaannya hingga Jawa Barat dan Jawa Timur. Pada 1522, dia mengirimkan tentara kerajaan di bawah pimpinan Fathahillah ke Sunda Kelapa untuk mengusir Portugis. Tak lama setelah itu, Sunda Kelapa berganti nama menjadi Jayakarta dan dikenal dengan nama Jakarta. Beberapa abad kemudian, masa kejayaan Kerajaan Demak dikenal sebagai kerajaan terkuat di Jawa pada awal abad ke-16. Seperti yang telah disebutkan, Sultan Trenggono adalah sosok yang membawa kerajaan ini ke masa kejayaan. Bukan cuma Sunda Kelapa, wilayah-wilayah lain seperti Tuban, Madiun, Surabaya, Pasuruan, Malang, dan kerajaan Hindu terakhir di Jawa
Blambangan berhasil dikuasai. Sultan Trenggana juga melakukan pernikahan politik lewat perjodohan Pangeran Hadiri dengan putrinya, Pangeran Paserahan dengan putrinya. Lalu memerintah di Cirebon Fatahillah dengan adiknya, Joko Tingkir dengan adiknya Sultan Trenggana gugur selepas pertempuran menaklukkan Pasuruan pada 1946 dan posisinya lantas digantikan Sunan Prawoto. Masa keruntuhan. Kekacauan di Kerajaan Demak mulai terjadi selepas wafatnya Sultan Trenggana. Sejumlah calon raja bertikai, di antaranya putra Sultan Trenggana, Sunan Prawoto, dan Arya Panangsang, putra Pangeran Sekar ing Sedalepen. Sunan Prawoto membunuh adik tiri Sultan Trenggana, sementara itu Arya Panangsang mendapatkan dukungan Sunan Kudus selaku gurunya untuk merebut tahta Demak. Dia juga mengirimkan Rangkud, anak buahnya, untuk membalas dendam atas kematian sang ayah. Ada dua versi cerita seputar pembunuhan Sunan Prawoto. Berdasarkan Babat Tanah Jawi, ke-1, dia dibunuh setelah mengakui kesalahannya pada Rangkud. Kedua, Rangkud sempat berkelahi dengan Sunan Prawoto setelah tak sengaja menikam istri sang Sunan. Tak berbeda jauh, Arya Panangsang juga menghabisi Adipati Jepara beserta istri. Ratu Kalinyamat dibantu Joko Tingkir, Hadiwijaya beserta menantu Sultan Trenggana mengangkat senjata untuk melawan Arya Panangsang. Ketika Arya Panangsang berhasil dihabisi, Kerajaan Demak pada akhirnya jatuh ke tangan Pajang pada 1586. Peninggalan Kerajaan Demak. Sejumlah peninggalan sejarah menjadi bukti dari keberadaan Kerajaan Demak. Sebagian di antaranya masih berdiri dan